Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, sekarang kita belajar lagi tentang struktur sel, submateri, transportasi zat melalui membran. Berikut kuisnya ya. Silahkan dicoba mengerjakan sambil melihat tayangan yang ada pada kuis berikut. Apakah kalian sudah bisa mengerjakan? Tulis ya jawabannya, boleh di kolom komentar. Silakan menurut Anda tulis, nanti bisa tahu bisa apa tidak mengerjakan nilainya. Proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi, saya ulangi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Jadi perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Jawaban yang betul adalah difusi. Lanjut. Osmosis adalah pergerakan, coba dilihat apakah benar, pergerakan ion ataukah air yang bergerak melalui membran semi permeable ataukah zat terlarut. Silahkan dijawab tentang osmosis. Ya. Nomor 3. Transport aktif berbeda dengan difusi karena perlu diingat ya, kalau ada kata transport aktif itu mesti membutuhkan energi ATP. Saya ulangi, transport aktif mesti membutuhkan energi ATP dan biasanya melawan gradien konsentrasi. Nah, karena ada kata transport aktif. Salah satu contoh transport aktif, coba dilihat contoh transport aktif, apakah difusi glukosa atau pergerakan ion Na oleh pompa natrium kalium ataukah perpindahan air, sampai pada jawaban E. Pilih mana yang benar. Nah, jawabannya yang betul adalah B. Zat yang tidak dapat melewati membran sel secara langsung karena ukurannya besar. Biasanya zat yang tidak dapat melewati membran sel secara langsung karena ukurannya besar biasanya melakukan transportasi aktif, yang mana karena ada kata masuk tapi dalam ukuran besar. Nah, jawabannya adalah E. Nomor 6. Mekanisme keluarnya zat dari sel yang menggunakan vesikel. Vesikel itu kantung ya, menggunakan kantung. Ada kata keluar. Ingat ya, kalau masuk itu endo, kalau keluar exo. Jadi jawabannya yang benar adalah eksositosis. Lanjut, contoh dari endositosis artinya memasukkan zat ke dalam sel. Manakah yang termasuk contoh endositosis? Intinya memasukkan. Yang paling tepat adalah, kita tunggu, sudah dijawab. Jawabannya adalah D. Jika sel diletakkan dalam larutan hipotonik atau larutan yang lebih encer dari sel. Saya ulangi, hipo itu adalah larutan yang encer. Kalau hipertonik, larutan yang pekat. Kalau diletakkan di larutan yang encer, maka air akan masuk ke dalam sel. Akhirnya sel mengalami pecah atau lisis.
9. Perbedaan utama antara difusi terfasilitasi dan difusi sederhana adalah pada bagian yang mana? Bedakan dengan difusi sederhana dengan ada kata difusi terfasilitasi. Nah, yang betul adalah silahkan ditulis. Nah, difusi terfasilitasi membutuhkan protein karier. Pompa ion dalam transport aktif memungkinkan apa? Pompa ion dalam transport aktif akan memungkinkan terjadinya, pilih dari A sampai E, mana yang paling tepat tentang transport aktif. 4, 3, 2, 1, silakan dijawab. Jawabannya D. Terima kasih. Nanti kalau sudah mengerjakan bisa dilihat di daftarnya.